Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasru Julia Sedina dari kelas manajemen 22A NPM 2241101. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian dari konsep dasar kepemimpinan. Pengertian, kepemimpinan adalah sebuah kekuatan atau kemampuan yang ada di dalam diri seseorang. Sikap kepemimpinan tersebut digunakan ketika memimpin. Salah satu pengaruh yang ditimbulkan dari sikap kepemimpinan tersebut adalah dapat mempengaruhi seseorang. Pengaruh yang diberikan ini dimasukkan di dalam sebuah pekerjaan atau organisasi. Hal itu dikarenakan umumnya sikap kepemimpinan dibutuhkan seseorang dalam memimpin sebuah pekerjaan atau organisasi. Tujuan dari sikap kepemimpinan tersebut adalah untuk mencapai sebuah target atau baik di bidang pekerjaan atau sebuah organisasi selalu ada target yang ingin dicapai. Target-target yang sudah ditentukan tersebut dapat terlaksanakan karena adanya sikap dan kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Wahjo Sumijo, kepemimpinan pada hakikatnya merupakan sesuatu yang melekat di dalam diri pemimpin. Sesuatu tersebut adalah berupa sifat tertentu seperti kepribadian atau personality, kemampuan atau ability, dan kesanggupan atau capability. Sutarto Wijono. Arti kepemimpinan adalah sebuah rangkaian aktivitas penataan. Aktivitas tersebut berupa kemampuan seseorang dalam mempengaruhi perilaku orang lain. Moijiono. Kepemimpinan adalah leadership sebenarnya adalah akibat dari pengaruh yang terjadi secara satu arah. Hal itu terjadi karena seseorang memimpin mungkin memiliki sebuah kualitas tertentu. Kualitas tersebut adalah sesuatu yang membedakan dirinya dengan para berikutnya. Perbedaan antara pemimpin dengan kepemimpinan. Perbedaan antara pemimpin dan kepemimpinan dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pemimpin merujuk pada individu yang secara formal atau informal memiliki otoritas atau pengaruh atas orang lain. Yang kedua, kepemimpinan merujuk pada kualitas atau kemampuan seseorang untuk menginspirasi, memotivasi, dan memandu orang lain menuju pencapaian tujuan bersama. Jadi, sementara pemimpin adalah individu yang memiliki otoritas atau pengaruh, kepemimpinan adalah konsep yang mencakup kualitas atau kemampuan untuk memimpin dan memengaruhi orang lain terlepas dari status atau jabatan formal. Aspek penting kepemimpinan. Aspek penting di dalam sebuah kepemimpinan tercantum di dalam buku yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia tahun 2009. Buku tersebut karya dari Edi Sutisno. Dijelaskan sebagai kepemimpinan memiliki 3 aspek penting, diantaranya adalah sebagai berikut. Seorang pemimpin harus melibatkan orang lain. Kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan. Kepemimpinan sebagai kemampuan dalam menggunakan kekuasaan. Teori kepemimpinan, Great Man Theory, teori gaya dan perilaku, trait teori, behavioral theories, dan contingency teori, dan yang terakhir teori servant. Fungsi kepemimpinan, fungsi komando dalam hal ini memimpin punya fungsi komando atau instruktif dalam suatu masalah yang memerlukan solusi. Pemimpin dapat mengambil keputusan dan kebijaksanaan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang mungkin dapat kembali. Fungsi dialog, pemimpin yang baik ialah pemimpin yang secara komunikasi terbuka kepada bawahannya. Fungsi keikutsertaan, sebagai memimpin penting untuk tetap merangkul atau sifat inklusif kepada keseluruhan anggota. Fungsi representasi, dalam melaksanakan kebijakan atau keputusan berhubungan dengan tujuan organisasi, memimpin tidak dapat melaksanakan tugasnya sendiri. Fungsi pengelolaan, agar pengumpulan dapat mencapai cita-citanya dibutuhkan sistematika yang teratur dalam organisasi. Dalam mengerjakan fungsi kepemimpinan, pemimpin harus melakukan tanggung jawab pengelolaan baik secara teknis maupun non-teknis. Indikator efektivitas kepemimpinan, ciri-cirinya yang efektif, yaitu visi yang jelas. Memimpin yang efektif memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin mereka capai dan bagaimana mereka akan mencapainya. Yang kedua, kemampuan komunikasi yang baik. Memimpin yang efektif dapat berkomunikasi secara jelas dan efektif yang pengikutnya. Kemampuan untuk memotivasi. Pemimpin yang efektif dapat memotivasi pengikutnya untuk bekerja keras dan mencapai tujuan.
bersama kemampuan untuk membangun tim. Pemimpin yang efektif dapat membangun tim yang kuat dan kohesif. Dan yang terakhir, kemampuan untuk mengambil keputusan. Pemimpin yang efektif dapat mengambil keputusan yang tepat dan juga cepat. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.